Ya, itu surat apa Ustaz? Surat At-Tahrim. At-Tahrim. Nah, di situ memesankan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, buat Uda, buat saya, buat semuanya tanpa terkecuali, wabil khusus pemirsa barakallah tercinta, rahimakumullah. Apa bahasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Nah, ini percis nih kayak apa namanya informasi dari pramugari. Ya. Gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Baru apa namanya berikutnya, dan keluargamu. Jangan sampai menjadi bahan bakar api nerakanya Allah. Jadi tolong diri kita dulu. Ya. Nah, kemudian di belakang kita kan ada istri. Nah, dari berapa? Satu. Oh, satu, oke. Iya. Ya siapa tahu kan ada lagi. Ya, kalau udah ada tanda-tanda keceplosan baru berarti ada tanda-tanda. Iya. Langsung refleks Satu. Iya. Kan gitu. bisa dilatih itu. Baru ini udah nanya. Iya. Memang kalau orang tua lain, mungkin pengalaman kali. Pantas orang Fulan sering nyebut experience is the best teacher. Oke. Pengalaman adalah guru terbalik. Terbaik. Ya. Gitu. Jadi disuruh kita jaga diri kita. Nah, di belakang kita ada istri kita. Iya. Nah, kemudian ada anak-anak kita. Ini udah, makanya kita utamakan dulu diri kita dan keluarga. Jadi begitu kita ijab kabul kemarin dengan calon mertua yang sekarang udah jadi mertua. Iya. Gitu, begitu kita ucapkan saya terima nikahnya dan kawinnya si Fulana binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Jadi bukan hanya halal untuk sifatnya berhubungan badan, termasuk punten wahai para suami, wahai para istri, tolong hargai suami kamu karena tanggung jawabnya berat, termasuk beban dosa-dosa yang dipikul oleh istri pun menjadi tanggung jawab suami. Jadi di saat suami, ya mohon maaf ya, kita cuek dengan istri kita atau mungkin ya, di sini kita lagi tugas, ya syuting barakallah. Ya, namanya alhamdulillah makin berkah. Amin. Gitu kan. Nah, singkat kata banyak tugasnya. Nah, suami istri di rumah ternyata dia melakukan hal yang sifatnya kalau bahasa Quran namanya nusuz. Nah, itu yang walaupun suami nggak tahu, tapi yang kebebanan dosa duluan suami. Duluan. Karena istrinya melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Tidak semestinya. Nah, oleh karenanya, tolonglah diri kamu. Nah, siapa? Pesankan ke istri, pesankan juga ke anak, baru kepada orang lain. Oke. Jadi setuju banget dengan tema itu. Tolonglah diri sendiri sebelum menolong orang lain. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Instagram, dari Dini. Assalamualaikum Ustaz. Saya sering marah dengan suami karena dia lebih mendahulukan temannya daripada dirinya sendiri. Pernah temannya minjam uang, padahal suami hanya pegang uang pas untuk pulang kerja. Jadinya di saat pulang kantor, dia nelpon saya minta ditransfer untuk beli bensin. Bukan sekali dua kali, tapi sering begitu. Yang bikin kesal, teman-temannya tidak pernah balikin uangnya. Kalau saya marah, suami hanya bilang, udahlah kalau kita nolong orang suatu saat, kalau kita butuh bantuan ada yang nolong. Nah, sebaiknya bagaimana menyikapi suami yang seperti itu? Kepada suami, kebiasaan Anda seperti itu nggak jelek dalam agama. Karena yang namanya menolong, ya kepada siapapun ini secara general, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Begitu bahasa Nabi kita. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya masih mau menolong saudaranya. Itu umum. Nah, tapi suami juga yang bijaksana, karena yang nanya Dini tadi. Jadi harusnya, ada yang bijak sini. Suami harus bijak sini karena istrinya Dini. Jadi maksudnya jangan hanya ke sana saja, tetap bijak sini juga. Karena di saat udah konsep bicara rumah tangga, lantas tadi kan curhatan istri, dia menolong bukan hanya sekali, sudah berkali-kali.
Nah, prioritas utama udah di saat kita sudah berumah tangga, konsep ayatnya, ini bicara menolong ya, yang diutamakan adalah di Quran surat ke-4, juz ke-5, ayat ke-2, ayat ke-34. 34. Yes. Yes. Thank you, baby. Yes.